Pagi ini kita kembali coba merenungkan arti makna dari Natal. Tidak hanya sebagai juru selamat kita, tetapi kita kalau merenungkan sejarah dari Natal ini bagaimana Yesus lahir, itu juga mengalami suatu proses ya Bapak Ibu. Ketika dia umur 8 tahun, Yesus juga harus sebagai layaknya orang Yahudi, dia harus disunat. Ya, itu adalah peristiwa penting sebelum menjalankan sebagai Mesias. Yang kedua, ketika Yesus umur 40 hari, dia harus diserahkan di bait Allah, serahkan kepada Bapa di bait Allah. Nah, di dalam proses ini ada orang yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus, yaitu Simeon. Ya, Bapak Ibu tahu kalau Simeon ini adalah anak dari Yakub, ya. Dia selalu menanti-nantikan juru selamat itu, sehingga usianya yang tua ini dia berharap kepada Tuhan bahwa jangan diambil dulu nyawanya, jangan dia mati dulu sebelum dia melihat sang juru selamat. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus lahir, tidak semua orang itu diberitahu bahwa akan ada Mesias yang akan lahir di dunia. Hanya orang-orang tertentu saja. Misalnya para gembala, orang-orang Majus, dan salah satunya ini adalah Simeon. Ya, dia menanti-nantikan juru selamat itu sampai dia berdoa, Tuhan, sebelum aku melihat juru selamat ini, jangan engkau ambil nyawaku. Dan ternyata Roh Kudus juga mengizinkan Simeon ini untuk melihat bayi Tuhan Yesus. Roh Kudus berkata kepada Simeon, ayo cepat ke bait kudus. Kenapa? Ke bait Allah. Karena apa? Tuhan Yesus dalam gendongan Yusuf dan Maria dalam perjalanan menuju ke bait Allah. Ya, dia akan diserahkan kepada Bapa yang ada di surga. Itu adalah sebagai proses layaknya bangsa Yahudi ya. 8 hari harus disunat, 40 hari harus diserahkan kepada Bapa, apalagi dia terutama anak laki-laki yang sulung. Disitulah Simeon menanti Tuhan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sangat bersukacita Bapak Ibu. Dia sangat bergembira. Sukacitanya sangat melimpah karena dia dipertemukan dengan bayi juru selamat atau bayi Mesias dunia, terang dunia. Kemudian dia izin sama Maria, bolehkah saya menggendongnya? Maria mengizinkan. Di situ Simeon memberikan nubuat untuk Tuhan Yesus bahwa kelak ada orang yang suka sama dia, ada orang yang membenci dia. Ya, bukan hanya Simeon saja Bapak Ibu, ada seorang nabiah ya bernama Hana. Dia juga menantikan sang juru selamat ini Bapak Ibu. Hana ini hidupnya sehari-hari pagi siang malam dia di bait Allah. Dia selalu berdoa, berpuasa, dia taat sekali sama Allah. Ya, satu yang tidak saya penuhi ya Bapak Ibu, kalau berdoa ya setiap hari berdoa, tapi untuk berpuasa itu kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak, kadang-kadang kuat 1 hari, kadang-kadang setengah hari, tapi kebanyakan tidak sempat berpuasa. Itu kekurangan dari saya yang harus diperbaiki. Nah Bapak Ibu, kita harus bersyukur. Bagaimana dengan kita, apakah kita juga bersukacita menantikan ketika Yesus lahir? Sukacitakah kita dalam hati kita? Ya, sukacita enggak kita melihat Yesus ada dalam hidup kita? Seperti Simeon dan Hana ini. Dan kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, bahwa Yesus lahir untuk menebus manusia dari segala dosa-dosanya. Kita bersyukur seperti itu. Dan kita bersyukur
bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam berlebih, baik dalam kekurangan, Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kita. Yang ketiga, kita bersyukur karena Bapa yang di surga mengutus anaknya Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai juru selamat kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, jangan hanya sekedar kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oh, hanya sepintas saja ya. Oh, saya sudah beragama Kristen, saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Sudah, tetapi tidak ada kesungguhan dalam diri kita. Tetapi mari mulai saat ini bersukacitalah. Sukacitalah kita melihat, mendengar dan menerima Yesus sebagai juru selamat dunia dan menebus manusia seperti kita ini, kita yang dilayakkan oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama kita bersukacita karena Yesus sebagai sukacita yang besar dalam hidup kita. Yang kedua adalah taat. Mungkin setiap kita mendengarkan khotbah dari Bapak Ibu semuanya, taat itu selalu menjadi prioritas bagi kita semua. Kenapa kita harus taat? Bapak Ibu pernah mendengar cerita Alkitab ya, yang kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 5, di mana ada menceritakan mengenai penjala manusia, yaitu Simon, yang sekarang dinamakan Tuhan Yesus sebagai Simon Petrus. Ya, dia sebagai seorang nelayan, kehidupannya sehari-hari mencari ikan untuk keluarganya, mencukupi keluarganya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus itu datang, dia ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mengikuti dia. Kemudian dilihatnya ada 2 perahu, dia naik ke perahunya Simon Petrus, di mana dia memberikan pengajaran kepada orang-orang yang ikut dengan dia. Setelah dia memberikan pelajaran terhadap orang-orang yang mengikut dia, dia berkata kepada Simon Petrus, ayo berlabuhlah lebih ke tengah lagi dan mencari ikan di sana. Tapi Simon Petrus berkata, dia kan menguasai danau itu, ya. Setiap hari dia menjadi pelayan di situ, menjadi nelayan di situ. Dia tahu kapan ada ikan, kapan atau tidak ada ikan. Nah, sudah sehari penuh dia mencari ikan, ternyata tidak mendapatkan sama sekali. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menyuruh, ayo berlabuhlah lebih tengah lagi, nanti tebarkanlah jalamu di situ. Makanya Simon Petrus berkata pada ayat 5 kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menyuruh untuk berlabuh lebih ke tengah lagi, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, kalimat inilah yang menjadi patokan kita ketika Simon Petrus menjala ikan tidak mendapat apa-apa, tapi ketika Tuhan Yesus menyuruh untuk berlabuh lebih tengah dan menebarkan jalannya, Petrus mengikuti dia. Karena kalimat ini perlu diperjelas, ya. Tetapi Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya. Simon Petrus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah mereka melakukannya, ternyata mereka menangkap sejumlah ikan, ya, ikan besar sehingga jala mereka hampir tidak muat. Dan kapalnya penuh dengan muatan ikan. Bapak Ibu,
Simon Petrus juga tidak menyangka orang tadinya dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi setelah Tuhan menginstruksikan, Tuhan menyuruh berlabuh lebih tengah dan menebarkan jala, ternyata Petrus mendapatkan banyak sekali tangkapan ikannya. Kemudian kembalilah dia ke pantai, sambil ikan itu juga dibagi-bagikan ke orang-orang yang mengikuti dia, ya. Ada Yohanes, Yakobus, semuanya mendapat bagian. Setelah sampai di pantai, dia langsung sujud kepada Tuhan. Dia minta ampun. Dia karena tidak layak untuk mengikuti Tuhan Yesus. Karena dia merasa dia orang berdosa. Dia menyuruh Tuhan pergi untuk jauh-jauh dengan dia. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan tetap ingin memakai Simon Petrus. Bukan hanya sebagai penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Bapak Ibu, di dalam keadaan kita terpuruk, di dalam keadaan kita kekeringan, ketika kita mengikuti sumber dari segala sumber, mengikuti apa yang kata Tuhan, apa yang Tuhan katakan, itu semuanya akan menjadikan berkat bagi kita. Apakah Simon Petrus setelah mengikuti Tuhan Yesus dia akan menjadi miskin? Tidak, Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Dalam keadaan kekurangan pun Tuhan akan memberikan tepat waktunya, memberikan kita rezeki untuk didapatkannya. Mengikuti sumber dari segala sumber. Yang pertama adalah kita bersukacita karena Tuhan Yesus ada di dunia untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Ya, yang kedua, taatlah kepada sumbernya karena Yesus adalah sumber dari segala sumber. Apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan katakan, pasti semuanya akan terjadi. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Jujur ini tidak gampang Bapak Ibu. Jujur terhadap diri kita sendiri. Kalau kita bisa jujur terhadap diri kita sendiri, tentu kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Tahu. Ketika Tuhan mempunyai murid yang bernama Yudas Iskariot, Tuhan tahu nggak Bapak Ibu, kalau Yudas itu sebetulnya orangnya tidak jujur. Tuhan tahu, tetapi Tuhan tetap memakai Yudas sebagai bendahara dan dia tidak pernah memecat dia. Tuhan Yesus kepingin orang-orang yang mengikut dia itu jujur, tetapi selama perjalanan Yudas itu tidak pernah jujur, Bapak Ibu. Ya, apalagi ketika contoh lagi ketika saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan loh Bapak Ibu. Kesaksiannya dia bilang bahwa hidup itu harus punya belas kasihan, membantu orang-orang yang tidak punya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi apa yang saya dengar Bapak Ibu? Pembantunya berkata, kesaksian itu bohong adanya. Karena di rumah tidak seperti apa yang dia katakan. Jangan toh memberi, gula kopi saja diumpetin. Nah, itu seorang hamba Tuhan loh Bapak Ibu. Dia bisa memberikan suatu kesaksian yang indah di depan jemaatnya. Tetapi di dalam sendiri, dia tidak bisa memberikan contoh teladan. Apalagi bagi orang-orang yang belum mengikut dia atau pembantunya. Ya Bapak Ibu, karena kesaksian itu bisa bohong, tetapi kalau kita menjadi saksi Tuhan, kita tidak bisa bohong Bapak Ibu. Karena apa? Karena kehidupan kita sehari-hari itu dilihat oleh orang. Kehidupan sehari-hari kita ini menjadi seperti koran ya, dibaca orang. Benar nggak? Kehidupan sebagai orang Kristen itu seperti ini. Ya. Jadi kita harus hati-hati
menjadi saksi ini tidak gampang. Tidak semudah orang bersaksi. Orang bersaksi gampang, Bapak Ibu. Dilebih-lebihkan juga bisa, ya, diberikan bumbu macam-macam juga bisa, tetapi menjadi saksi ini tidak gampang. Itulah yang Tuhan inginkan, Tuhan yang kepingin kita ini senantiasa menjadi saksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi saksi seperti teladan Kristus yang diberikan kepada kita. Yang keempat, Bapak Ibu, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan bersukacita, sukacita besar dalam kehidupan kita karena menerima juru selamat. Yang kedua adalah taat, karena taat adalah dari segala yang Tuhan inginkan. Taatlah, karena aku akan memberikan bagi orang yang kekurangan, dan pertolonganku itu tepat pada waktunya. Yang ketiga tadi adalah jujur, ya, jujur dalam segala hal. Yang keempat adalah lakukanlah. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan nubuatan baik dari Bu Hesti, baik dari Pak Yusua, nubuatan yang diberikan beliau adalah selalu menjadi pelayan Tuhan. Dan Tuhan akan memakai dalam kehidupanku untuk membantu orang-orang. Dalam hati saya, apakah saya bisa? Apakah saya bisa melakukan itu? Saya selalu berdoa sama Tuhan, betul nggak nubuatan Bu Hesti maupun yang lainnya seperti Pak Yusua juga katakan, tidak gampang juga Bapak Ibu. Dan yang membuat saya terinspirasi dengan Bu Hesti kemarin pada hari Selasa, Bapak Ibu, saya menjadi terharu sekali Bapak Ibu. Sebagai seorang hamba Tuhan, tidak gampang juga Bapak Ibu. Dengan punya suatu kelebihan profetik yang Tuhan berikan kepada Bu Hesti, dia selalu melakukan tugas-tugasnya. Dan beliau berkata, kenapa bukan suami? Kenapa harus dia? Capek loh Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu. Harus ke sana, kemari. Saya saja kalau perjalanan dari Semarang Jakarta saja capek Bapak Ibu. Kaki selalu tidak bisa bengkak ya, karena 5 jam paling tidak itu duduk. Sedangkan Bu Hesti datang dari Surabaya ke Semarang, Surabaya, Bandung. Capek loh Bapak Ibu. Bagaimana dengan kesehatannya dia? Belum nanti melakukan suatu kegiatan pelayanan Tuhan yang harus dia emban, ya. Belum nanti pulangnya. Apakah Bapak Ibu juga mendoakan kesehatan untuk Bu Hesti supaya dia tetap kuat, sehat untuk melayani pekerjaannya? Jadi disitulah saya menjadikan jadi terharu ya Bapak Ibu. Hal seorang hamba Tuhan melakukan apapun yang Tuhan mau, baik capek, baik sehat, baik dalam segala perkara, entah sukacita atau duka dalam Bu Hesti, kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi Bu Hesti tetap melakukan pekerjaannya itu sebagai seorang hamba Tuhan. Itulah yang menjadikan kesaksian hidup. Bapak Ibu bisa melihat kesaksian hidup setiap Bu Hesti datang dalam pelayanannya. Juga puji-pujian yang dibawakan oleh Pak Nando. Apakah Bapak Ibu juga bisa meresapi puji-pujian? Tidak gampang Bapak Ibu membawakan puji-pujian itu dengan kesungguhan hatinya. Karena puji-pujian itu merupakan suatu hal yang penting. Tuhan senantiasa senang kalau Tuhan terus dipuji, dimuliakan. Karena di surga itu tidak ada lagi yang namanya firman Tuhan Bapak Ibu. Yang di surga hanya ada adalah pujian penyembahan. Makanya begitu pentingnya
peranan sebagai seorang Pak Nando yang membawakan puji-pujian itu, Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Kita tidak asal memuji, memuliakan saja, tidak asal nyanyi dalam bibir kita saja, Bapak Ibu. Tapi resapilah pujian dari kata, setiap kata per kata, merasuk dalam hati kita. Kita melakukan. Tuhan sangat suka. Layaknya sebagai seorang raja, presiden pun dia senang kalau dipuji. Oh, Pak Prabowo, waduh, hidup Pak Prabowo. Itu presiden. Manusia bisa mengeluhkan presiden seperti itu. Bagaimana dengan kita? Memuji Tuhan saja rasanya aras-arasan, ogah-ogahan, ya Bapak Ibu. Tidak dengan kesungguhan hati kita. Bagaimana kita bisa masuk kerajaan surga kalau seperti itu? Dalam keadaan ibadah pun, saya melihat banyak orang ketika puji-pujian, apalagi ketika firman Tuhan dibawakan, Bapak Ibu, banyak sekali orang yang melihat HP, ya. Ada Cik Wawa lewat, dia langsung buka. Dia tidak memperdulikan apa itu pujiannya, apa itu isi firman Tuhannya yang dikabarkan, yang diberitahukan kepada kita. Bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik di dalam ibadah pun kita tidak konsentrasi, kita betul-betul tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pujian. Dan firman Tuhan pun hanya sebatas masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, Bapak Ibu. Mending masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ada sedikit yang nyantol di pikiran kita. Tapi kadang ini hanya sekedar masuk kanan, mental lagi. Ya, padahal tujuan kita beribadah dalam mendengarkan firman Tuhan itu. Nah, itulah Bapak Ibu. Marilah kita dengan kesungguhan hati, dengan sukacita, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Bersukacitalah, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus. Yang kedua, taatlah. Taat kepada Tuhan, apapun yang Tuhan instruksikan, apapun yang Tuhan inginkan, lakukanlah. Yang ketiga, jujur. Kalau kita bisa jujur terhadap diri kita sendiri, pasti kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi teladan bagi orang-orang yang melihat kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, lakukanlah. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Demikianlah firman Tuhan untuk pagi hari ini, untuk Bapak Ibu. Supaya firman ini bisa menjadikan berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Amin.